jalan di ibu kota kembali padat. Aktivitas warga Jakarta di masa new normal terus meningkat. Kondisi ini kembali menyumbang penambahan kasus positif virus corona di ibu kota Jakarta. Terus meningkatnya kasus positif corona membuat Gubernur DKI Jakarta kembali memperpanjang PSBB transisi hingga 30 Juli mendatang. Berdasarkan data-data tadi, maka akan amat berisiko apabila kita melonggarkan fase 1 PSBB transisi ini dan masuk ke fase 2. Karena itu, kami di DKI Jakarta, gugus tugas memutuskan untuk kembali memperpanjang fase 1 PSBB transisi ini sampai 2 pekan ke depan, sebelum kita bisa beralih ke fase kedua. Malah justru PSBB transisi kembali dilanjutkan setelah angka reproduksi COVID-19 di Jakarta meningkat per 12 Juli menjadi 1,15, sebelumnya reproduksi di bawah 1. Selama angka reproduksi corona di bawah 1, artinya penyebaran corona tidak mengalami kenaikan. Angka positif COVID-19 di Jakarta juga terjadi peningkatan di pekan terakhir 5,9%, sementara ambang aman rekomendasi WHO di bawah 5%. Serta terjadi peningkatan penggunaan tempat tidur rawat inap pasien COVID-19 dari 34% menjadi 45%. Namun terjadi penurunan penggunaan ICU dari 31% menjadi 25%. Terkait hal tersebut, masyarakat diminta selalu mematuhi protokol COVID-19, memakai masker, dan menjauhi kerumunan. Karena angka kasus positif terus meningkat dan resiko penularan di masyarakat juga semakin tinggi. Kini kita akan kupas selengkapnya malam ini di Indonesia Bicara. Ya, harapan warga ibu kota untuk segera menyudahi masa PSBB dan memasuki fase kenormalan baru pupus. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memutuskan memperpanjang masa PSBB transisi fase 1 hingga 14 hari ke depan. Pemicunya adalah tingginya angka kasus positif COVID-19 di ibu kota. Tingginya angka kasus positif COVID-19 di Jakarta tak lepas dari rendahnya kedisiplinan warga mematuhi aturan dan protokol kesehatan. Malam ini Indonesia Bicara akan bahas hal tersebut bersama saya, Aprilia Putri. Ya, pemirsa, kita akan membahas PSBB DKI diperpanjang, apa yang baru? Nah, sebelum kami hadirkan perbincangannya ke hadapan Anda, terlebih dahulu kami akan sampaikan rangkaian informasi berikut ini. Ya, Puskesmas Kecamatan Kebayoran Lama mengadakan swab test di lingkungan warga Kelurahan Kebayoran Lama Selatan. Di lokasi Kebayoran Lama Selatan sudah kelima kali dan ditargetkan 60 orang untuk mengikuti swab test. Warga di Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Jalan Dalam, Jakarta Selatan mengikuti swab test yang diadakan oleh Puskesmas Kebayoran Lama Selatan. Selain pemeriksaan swab test, Puskesmas Kebayoran Lama Selatan juga mengadakan pemeriksaan penyakit tidak menular seperti tensi dan gula darah. Kegiatan ini sudah dilakukan kelima kalinya di Kelurahan Kebayoran Lama Selatan untuk mencegah penularan COVID-19 di lingkungan warga. Tercatat di Pasar Kedip Kebayoran Lama Selatan ada salah satu pedagang yang dinyatakan positif COVID-19 namun sudah sembuh dan beraktivitas kembali. Ada pula 2 orang warga dinyatakan positif COVID-19 saat pemeriksaan ke rumah sakit sudah dinyatakan sembuh dan sudah beraktivitas kembali. Ya, setelah ditutup 3 hari karena menjadi sarang penyebaran COVID-19, pasar tradisional Cempaka Putih Jakarta kembali dibuka dengan membatasi jumlah pengunjung. Petugas gugus tugas patroli keliling sambil memberi imbauan kepada para pedagang dan pembeli. Petugas tim gugus tugas patroli keliling sambil memberikan himbauan kepada para pedagang dan pengunjung pasar Cempaka Putih Jakarta Pusat. Himbauan guna menekankan kedisiplinan akan protokol kesehatan selama berada di dalam pasar. Pihak pengelola pasar juga menyediakan tempat cuci tangan dan mengecek suhu tubuh bagi para pedagang dan pengunjung yang akan memasuki area pasar. Pembukaan kembali area pasar yang sudah steril, namun pihak pengelola pasar membatasi jumlah pengunjung hanya 50% saja. Sebelumnya 41 pedagang dinyatakan positif COVID-19 usai mengikuti uji swab yang digelar petugas Puskesmas Cempaka Putih.
Sementara itu, para penumpang kereta Jabodetabek mulai minggu depan diwajibkan menggunakan baju lengan panjang atau jaket. Aturan baru ini diharapkan bisa mengurangi angka penyebaran virus corona pada masa new normal di transportasi umum. Ratusan calon penumpang komuter lain di stasiun Depok, Jawa Barat yang akan menuju Jakarta antri dengan tertib. Mereka harus melalui protokol kesehatan, di antaranya pemeriksaan suhu tubuh demi meredam penyebaran virus corona. Tak cuma itu, mulai minggu depan rencananya PT KCI juga akan memberlakukan aturan baru, yaitu mewajibkan para calon penumpangnya menggunakan baju lengan panjang atau jaket. Meski belum semua mengetahui akan adanya aturan baru tersebut, sebagian besar penumpang nampaknya sudah mulai membiasakan diri. Selama masa pandemi corona, protokol kesehatan pada transportasi umum tak hanya menjadi sebuah aturan, namun harus diperlakukan secara ketat. Ya, pemerintah DKI Jakarta resmi telah menghapus persyaratan surat izin keluar masuk atau SIKM. Pihak pengelola Bandara Soekarno-Hatta kini memudahkan penumpang dari berbagai daerah yang datang cukup dengan menunjukkan tiket hasil keterangan bebas COVID-19 dan identitas diri sebagai persyaratan penerbangan. Di Bandara Soekarno-Hatta sudah tidak tampak lagi petugas yang melakukan pemeriksaan SIKM Jakarta kepada para penumpang. Sebagai gantinya SIKM, pemerintah DKI Jakarta akan memanfaatkan teknologi Corona Likelihood Metric atau CLM melalui aplikasi Jaki atau Jakarta Terkini. Namun terkait penerapan CLM ini, pihak bandara mengaku belum ada koordinasi. Saat ini pihak bandara hanya memeriksa identitas calon penumpang, tiket, dan surat keterangan bebas COVID-19. Diketahui sejak tidak diberlakukannya SIKM pada tanggal 14 lalu di Bandara Soekarno-Hatta terjadi lonjakan penumpang. Begitu juga jumlah penerbangan di tanggal 15 Juli naik menjadi 428 flight baik domestik maupun internasional. Sementara itu, masyarakat kini dapat lebih mudah untuk naik kereta api jarak jauh dengan relasi dari dan menuju DKI Jakarta. Mengikuti kebijakan dari Pemprov DKI Jakarta yang meniadakan lampiran surat izin keluar masuk atau SIKM sebagai syarat untuk masyarakat yang akan bepergian, maka untuk perjalanan transportasi KA jarak jauh dari stasiun yang berada di area DKI Jakarta kini juga tidak menjadikan SIKM sebagai salah satu syarat untuk calon pengguna yang akan berangkat menggunakan KA jarak jauh dari stasiun Gambir dan Pasar Senen. SIKM digantikan dengan mengisi Corona Likelihood Metric (CLM) pada aplikasi Jaki. Masyarakat diminta jujur mengenai kondisinya dalam mengisi CLM. Meski SIKM sudah tidak diperlukan lagi sebagai salah satu syarat, namun masyarakat yang ingin menggunakan KA jarak jauh pada masa adaptasi kebiasaan baru tetap diminta untuk menunjukkan surat bebas COVID-19 yang masih berlaku. Lalu pemirsa, seperti apa peraturan yang harus dipatuhi masyarakat yang akan menggunakan kereta api jarak jauh dengan dicabutnya SIKM? Kita akan berbincang dengan Eva Kairunisa, Kahumas PT KAI Daob 1 Jakarta. Selamat malam Mbak Eva. Ya, Mbak Eva bisa mendengar jelas suara saya? Ya, bisa. Baik, Mbak Eva, terkait dengan surat izin masuk Jakarta ini, bagaimana penerapannya dalam kereta api jarak jauh kita? Ya, baik, terima kasih. Jadi memang sejak adanya kebijakan dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta bahwa SIKM tidak lagi menjadi persyaratan untuk masyarakat bepergian, maka secara otomatis juga untuk perjalanan KA jarak jauh kini SIKM itu sudah tidak lagi menjadi persyaratan yang harus dilampirkan. Namun yang perlu diingat oleh masyarakat, jadi saat ini untuk persyaratan yang harus dibawa lampirannya yaitu tetap melampirkan hasil tes rapid ataupun PCR yang berlaku 14 hari ke depan, seperti itu. Dan sejumlah persyaratan lainnya yang wajib tentunya seperti penggunaan masker, kemudian juga memiliki
kondisi fisik yang sehat. Dalam hal ini pada saat dilakukan pemeriksaan suhu tubuh itu jika kedapatan 37,3 atau lebih maka tidak diperkenankan untuk berangkat. Jika sudah membeli tiket melalui transaksi online maka seluruh dana ataupun biaya tiket yang telah dibayarkan ini akan diganti 100% seperti itu. Dan kemudian juga salah satu kewajiban lainnya menggunakan face shield telah diberikan pada saat di meja boarding sampai dengan perjalanan bahkan sampai dengan tiba di stasiun tujuan. Jadi seperti itu. Baik, berarti ada perubahan sedikit begitu mengenai surat izin keluar masuk yang diterapkan di kereta api ya Mbak Eva ya. Lalu bagaimana penerapan CLM yang mungkin juga diadaptasi di kereta ini? Ya kalau ini memang kan dari pemerintah Pemprov DKI Jakarta ya, pemantauannya langsung seperti itu. Tapi kalau untuk pemeriksaan berkas untuk di stasiun tidak ada. Jadi untuk pemeriksaan berkas di stasiun hanya berupa hasil tes rapid ataupun PCR yang dilakukan di hari ke depan seperti itu. Baik, Mbak Eva mengingat Jakarta kembali memasuki fase pertama transisi PSBB, apakah akan diperketat atau seperti apa? Ya, kalau untuk transportasi KA khususnya KA jarak jauh seperti yang kita lihat ya, seluruh penerapan dari protokol COVID ini sudah sangat ketat. Mulai dari pemeriksaan suhu tubuh ataupun juga kewajiban pengguna menggunakan masker dan lain-lain seperti itu. Jadi memang tidak ada pengecualian ya seperti itu. Bahkan untuk pemeriksaan suhu tubuh saat ini juga kita lakukan secara berkala pemeriksaannya itu pada saat perjalanan KA berlangsung. Jadi pada saat KA berjalan nanti secara berkala akan ada kru KA yang melakukan pengecekan suhu tubuh penumpang. Jika dalam perjalanan kedapatan tadi 37,3 atau lebih, maka akan ditempatkan di ruang isolasi yang sudah kita siapkan, ruang isolasi sementara. Nanti akan diturunkan di stasiun selanjutnya yang memiliki pos kesehatan terdekat untuk penanganan. Baik, terakhir bicara soal rute jadwal jarak jauh, seperti apa Mbak? Apakah ada penambahan? Ya, kalau untuk KA jarak jauh sendiri, saat ini untuk stasiun Gambir dan juga stasiun Pasar Senen ini sudah beroperasi ya. Namun memang masih terbatas untuk rute-rutenya. Untuk stasiun Gambir sendiri beroperasi KA itu ada KA Purangga, kemudian dari Gambir ya, ini ada KA Purangga tujuan Surabaya Gubeng, kemudian ada KA Bima tujuan Malang dan juga KA Sembrani tujuan Surabaya Pasar Turi. Sementara kalau dari stasiun Pasar Senen ada 4 KA yang beroperasi, itu KA Bengawan tujuan Purwosari, ini melalui stasiun Cirebon Perucakan ya. Kemudian KA Tegal Express tujuan stasiun Tegal, KA Serayu tujuan Purwokerto, ini lewat dan berhenti di stasiun Kiara Condong Bandung. Dan juga KA Kertajaya tujuan Surabaya Pasar Turi. Oke, baik, terima kasih Mbak Eva Khairunisa sudah bergabung bersama kami. Selamat malam. Terima kasih, selamat malam. Ya, pemirsa Indonesia Bicara masih akan kembali dengan perbincangan bersama para narasumber kami. Tetaplah bersama kami.